Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Sahrizal Sari 6942. Pesan buat minum. Minum apa? Mimin mah minum cucu. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Icikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 38283830. Ayo pergi, aku ingin tahu apakah keluargamu telah menemukan tambang batu ekstrim. Setelah memulihkan kekuatannya, Dev membawa Lucy dan yang lainnya dan mulai bergegas menuju gunung. Sepanjang jalan, ada batu ekstrim di mana-mana. Batu ekstrim yang berserakan di tanah tidak diambil. Biksu lain tidak mengetahui batu ekstrim, dan batu ekstrim ini tidak ada gunanya bagi mereka. Lucy dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk mengambilnya, tapi ini memperlambat perjalanan mereka. Berhenti mengambilinya. Jika kamu dapat ke tempat tambang batu ekstrim, kamu bisa mengambil sebanyak yang kamu mau. Dev tidak membiarkan Lucy dan yang lainnya mengambil batu ekstrim, itu membuat mereka berjalan terlalu lambat. Jangan naik. Tiba-tiba, Dev mendengar suara Raja Iblis Awan Merah di benaknya. Dev tertegun dan bertanya dengan bingung, mengapa? Aku teringat sesuatu. Seharusnya ada sebuah gua di lereng gunung, yang mengarah langsung ke Tanah Kekacauan. Dan di Tanah Kekacauan, sepertinya ada sebuah sekte. Raja Iblis Awan Merah sepertinya terjebak dalam kenangan menyakitkan dan berkata perlahan. Gua, menuju ke Tanah Kekacauan. Dev tercengang. Memang benar, separuh dari puncak gunung ini terbungkus dalam Tanah Kekacauan. Dev dan yang lainnya mendaki gunung dari sisi lain, jadi mereka tidak terpengaruh oleh Tanah Kekacauan. Tapi bukankah bercanda jika mengatakan bahwa ada sekte di Tanah Kekacauan? Anda harus tahu bahwa di Tanah Kekacauan ini, turbulensi ruang dan waktu selalu berkecamuk, dan tidak ada yang bisa bertahan. Namun, seseorang tidak bisa sepenuhnya tidak mempercayai apa yang dikatakan Raja Iblis Awan Merah. Bagaimanapun, Raja Iblis Awan Merah telah berada di sini ribuan tahun yang lalu, dan dialah yang memotong celah besar itu dengan pedangnya. Di mana guanya? Dev ingin bertanya tentang lokasi spesifik gua tersebut. Bagaimana aku tahu? Senang rasanya aku bisa mengingat ini. Setelah Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, dia berhenti berbicara. Saat ini, Dev sedikit bingung. Haruskah mereka mencari gua atau melanjutkan ke puncak gunung untuk mencari tambang batu ekstrim? Setelah berpikir sejenak, Dev memutuskan untuk mencari gua di tengah gunung. Mungkin tambang batu ekstrim juga berada di dalam gua di tengah gunung. Kita tidak perlu pergi ke puncak gunung lagi. Sekarang mari kita periksa apakah ada gua atau semacamnya. Hal lainnya adalah menjauh dari tempat kekacauan itu dan jangan terjebak di dalamnya. Dev berkata pada Lucy dan yang lainnya. Tuan Chen, apakah Anda akan pergi ke gua? Jika tambang batu ekstrim berada di puncak gunung, bukankah itu menguntungkan keluargamu? Lucy bertanya dengan bingung. Bagaimana jika tambang batu ekstrim berada di lereng gunung? Dev bertanya. Kali ini, Lucy tidak berkata apa-apa lagi. Semua orang mulai mencari apa yang disebut gua di tengah gunung. Pada saat ini, Zachas dan yang lainnya juga sedang menuju puncak gunung tanpa tujuan. Faktanya, setelah mendengarkan nasihat Dev, Zachas juga tahu bahwa tidak mungkin ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di sini. Tapi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia datang ke sini selama beberapa hari dan menyia-nyiakan tenaga dan sumber daya materi. Dia belum mendapatkan apa-apa. Terlebih lagi, jika puncak gunung ini tiba-tiba muncul, mungkin akan ada petualangan. Zachas hanya bisa menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia sudah lama putus asa. Jika Anda mencapai puncak gunung dan masih tidak mendapatkan apa-apa, Anda tidak punya pilihan selain kembali ke rumah. Pembohong yang menderita 1000 koreng, Zachas menghina mereka yang menyebarkan rumor. Tuan, lihat cepat. Tiba-tiba, seorang anggota suku berteriak. Zachas menoleh dan menemukan lingkaran cahaya muncul di tengah gunung. Lingkaran cahaya ini terlihat sangat mirip dengan lingkaran cahaya yang mengelilingi gunung saat pertama kali muncul. Ayo pergi dan lihat. Zachas sangat gembira dan bergegas bersama anak buahnya. Ketika biksu lain melihat ini, mereka juga bergegas menuju tempat munculnya lingkaran cahaya. Pada saat ini, Dev dan yang lainnya juga tertarik dengan lingkaran cahaya tersebut dan mempercepat langkah mereka.
Beberapa saat setelah Dev dan yang lainnya tiba, terlihat bahwa Zachas dan yang lainnya juga ada di sana, dan semua orang diselimuti oleh lingkaran cahaya itu. Baru kemudian Dev menyadari bahwa lingkaran cahaya itu sebenarnya berasal dari lubang gelap. Melihat pintu masuk gua, jantung Dev berdetak kencang. Dia tidak tahu apakah ini gua yang dibicarakan oleh Raja Iblis Awan Merah. Sekarang semua orang mengelilingi pintu masuk gua, dan tidak ada yang berani masuk. Lagi pula, tidak ada yang berani memasuki gua tak dikenal ini. Tahukah Anda, orang pertama yang masuk akan menanggung semua risikonya. Orang-orang ini semua ada di sini demi harta karun, dan tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang mengambil risiko dan menjadi martir. Senior, apakah itu gua yang kamu bicarakan? Apakah ada bahaya di dalamnya? Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Sekarang Dev tidak berani masuk dengan gegabah. Meneketehe, aku bilang aku hanya ingat sedikit dan tidak bisa mengingat sisanya. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena kamu tidak dapat mengingatnya, aku akan mengambil risiko untuk masuk. Jika aku menghadapi bahaya, aku akan mati dan kamu juga akan tamat," kata Dev. Setelah mendengar ini, Raja Iblis Awan Merah buru-buru berkata, "Jangan khawatir, aku sedang memikirkannya dengan hati-hati, mungkin aku bisa mengingatnya lagi." Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening dan berpikir keras. Terlihat dia berpikir sangat keras. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Awan Merah menghela nafas lega dan berkata, "Tidak ada bahaya di dalam gua, tapi saya tidak tahu apakah akan ada bahaya jika memasuki Sekte Suci Wuji." Sekte Suci Wuji. Apakah maksudmu memang ada sekte di tanah kekacauan yang disebut Sekte Suci Wuji? Dev bertanya dengan cepat. Ya, Sekte Suci Wuji dapat dianggap sebagai sekte besar di surga. Saya tidak tahu bagaimana bisa sampai ke dunia surga dan manusia yang kacau ini. Mungkin dunia surga dan manusia ini diciptakan oleh Sekte Suci Wuji, kata Raja Iblis Awan Merah perlahan. Ketika Dev mendengar ini, dia terkejut di dalam hatinya. Betapa besar dan mengagumkannya sebuah sekte yang dapat menciptakan dunia seperti dunia surga dan manusia. Tahukah Anda, sungguh mengesankan bagi seorang biksu untuk menciptakan dunia rahasia. Dan ini menciptakan dunia. Dev sekarang sangat mengagumi Sekte Suci Wuji. Mengikuti kata-kata Raja Iblis Awan Merah, Dev berjalan menuju gua. Tuan Chen, Lucy dan yang lainnya terkejut dan buru-buru melangkah maju untuk menahan Dev. Karena ada lingkaran cahaya yang keluar dari gua ini, membuktikan bahwa ini bukanlah gua biasa. Mungkin ada banyak bahaya di dalamnya. Akan sangat berbahaya jika berjalan membabi buta seperti ini. Jangan khawatir, tidak masalah. Ikuti saja aku dan jaga jarak tertentu. Dev tersenyum tipis dan berkata. Dia tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah tidak akan pernah berbohong padanya. Melihat ini, Lucy hanya bisa melepaskan Dev dan mengangguk. Kemudian Dev berjalan langsung ke dalam gua, dan Lucy serta yang lainnya mengikuti setelah beberapa saat. "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Anggota keluarga Ouyang itu bertanya pada Zachas. Zachas berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Ikuti mereka dan lihat apa yang ada di dalam gua ini." Saat Zachas dan yang lainnya masuk, para biksu lainnya tidak lagi ragu-ragu dan semuanya mengikuti. Di dalam gua yang gelap gulita, Dev menyalakan api di telapak tangannya, menerangi area sekitarnya. Dev sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Memang tidak ada bahaya sepanjang perjalanan. Namun saat mereka semakin dalam, ada secercah cahaya di dalam gua. Sepertinya tidak jauh di depan, pasti ada jalan keluar. Dev mempercepat langkahnya. Ketika dia benar-benar berjalan menuju pintu keluar gua, dirinya langsung terkejut. Yang dia lihat hanyalah tanah luas di depannya, dengan banyak bangunan berdiri di sana. Namun banyak di antaranya yang roboh dan kondisinya rusak. Dan di bagian paling depan terdapat gerbang gunung yang telah runtuh menjadi dua, hanya dengan beberapa pilar batu putih yang berdiri. Melihat skala ini, pasti bisa disebut sekte besar, tapi sekarang terlihat seperti sekte yang hancur. Di udara, ada lingkaran cahaya yang melayang, dan lingkaran cahaya ini menyelimuti seluruh sekte. Di luar lingkaran cahaya, terjadi turbulensi di negeri kekacauan, dan retakan dalam ruang dan waktu juga tiba-tiba muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Melihat segala sesuatu di depannya, Dev tahu bahwa Sekte Suci Wuji sangat mulia ketika berada di surga, tetapi sekarang telah menjadi sangat menurun dan sunyi, dan seluruh sekte telah menghilang. Seperti kata pepatah, bahkan dalam sekte yang mulia, di bawah sungai waktu yang panjang, akan selalu ada momen kemunduran, dan pada saat yang sama, sekte baru akan bangkit. Ini adalah evolusi normal pada zaman itu bisa menghentikannya.
Tapi bagaimana sekte surgawi sebesar itu bisa dihancurkan? Bagaimana sekte suci Wuji muncul di dunia surga dan manusia? Apakah dunia surga dan bumi ini diciptakan oleh sekte suci Wuji? Ini semua tidak diketahui. Dev ingin bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah, tapi orang ini mungkin masih menderita amnesia dan tidak dapat mengingatnya sama sekali. Sepertinya satu-satunya cara adalah memasukinya dan menjelajah secara perlahan. Jika Dev ingin mengetahui semua pertanyaannya, dia hanya bisa menyelidikinya sendiri. Wow, apakah ada tanah suci sekte besar yang tersembunyi di sini? Lucy dan yang lainnya menyusul, dan ketika mereka melihat sekte suci Wuji, mereka semua terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Terutama di luar lingkaran cahaya, retakan ruang dan waktu yang kacau sangat menakutkan untuk disaksikan. Pada saat ini, sekte suci Wuji tampak terbalik di bawah penutup kaca transparan. Tempat apa ini? Benarkah ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di wilayah kutub ini? Yelena menarik napas dan berkata, awalnya ini adalah rumor yang disebarkan oleh Istana Guanghan, tapi sekarang melihat sekte bobrok di depannya, sepertinya rumor ini benar. Ini lebih dari sekedar tempat di mana makhluk abadi jatuh. Dev menghela nafas dengan emosi. Sekte surgawi yang begitu besar memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berada pada tingkat keabadian. Sekarang sekte tersebut telah hancur dan semua muridnya telah jatuh, ini seharusnya menjadi tempat di mana ratusan makhluk abadi telah jatuh. Tuan Chen, apakah Anda tahu bahwa gua ini mengarah ke sini? Lucy bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun juga, Dev tiba-tiba meminta mereka untuk berhenti mendaki gunung dan mencari gua di tengah gunung. Ketika mereka melihat gua tersebut, mereka masuk tanpa ragu-ragu, seolah-olah Dev sudah mengetahuinya. Iya, Dev mengangguk. Meskipun Lucy dan yang lainnya bertanya-tanya bagaimana Dev bisa tahu, mereka tidak bertanya. Jika Dev memilih untuk tidak memberitahu, maka mereka tidak perlu bertanya lagi. Dev melompat dan melompat keluar gua. Lucy dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Ketika Dev dan yang lainnya mendarat di depan sekte suci Wuji, mereka menyadari betapa megahnya sekte tersebut. Saat mereka melihat ke bawah sekarang, meskipun mereka bisa melihat besarnya sekte suci Wuji, dampaknya tidak kuat. Tetapi saat ini, mereka sedang berdiri di depan pintu, dan pilar-pilar batu yang menjulang tinggi itu tampak menjulang ke langit. Plakat sekte di tanah telah hancur berkeping-keping, tetapi 4 karakter, sekte suci Wuji, masih terlihat samar-samar. Sekte suci Wuji, sekte macam apa ini? Pernahkah kamu mendengarnya? Lucy berkata dengan rasa ingin tahu. Apakah ada sekte seperti itu di dunia surga dan manusia? Yelena juga penuh rasa ingin tahu. Ini bukan sekte dari dunia surga dan manusia, tapi sekte dari alam surga. Dev berkata perlahan. Apa? Lucy dan yang lainnya langsung terkejut. Tuan Chen, mengapa sekte dari surga muncul di sini? Jika ini adalah sekte dari surga, bukankah orang-orang yang meninggal di sini semuanya abadi? Nafas Yelena menjadi cepat. Awalnya aku mengira ini adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, jadi alangkah baiknya jika satu makhluk abadi jatuh. Dan jika sekte dari surga runtuh, bukankah akan ada banyak harta karun yang tertinggal di tempat ini? Mungkin saja. Dev tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Bersambung.